Ya, di tengah antrean haji yang sangat lama, biaya yang begitu besar dan pelayanan yang masih jadi sorotan. DPR dan pemerintah baru saja mengesahkan undang-undang yang mengubah Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian. Bagaimana perubahan status ini bisa membawa solusi nyata untuk jamaah? Bergabung bersama saya sudah ada Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, Kepala Badan Penyelenggara Haji. Gus Irfan, Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat sore. Baik, dan juga bergabung bersama kami ada Hasibullah Satrawi, pengamat haji dan umroh. Pak Hasibullah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Puspa dan Mas Irfan, Gus Irfan. Baik, baik. Bapak-bapak saya ke Gus Irfan terlebih dahulu. Sebelumnya selamat atas perubahan status BP Haji yang kini sudah menjadi kementerian Gus. Tapi sebagai Kepala BP Terima Haji, kasih. Terima kasih. bagaimana Gus melihat arti penting dari transformasi ini? Eh, ini ini selain penghargaan juga suatu amanah yang cukup besar karena tanggung jawab cukup besar karena kita menangani pemberangkatan 220.000 jamaah haji ke Saudi. Ditambah lagi ada 1,5 juta jamaah umroh tiap tahun. Sehingga ini suatu kepercayaan, kami berterima kasih kepercayaan ini baik dari Presiden Prabowo maupun dari DPR, Ketua Komisi, pimpinan DPR, Pak Jujun, Pak Dasko yang luar biasa upayanya untuk membentuk Kementerian Haji ini. Tapi di semua sisi yang paling penting adalah amanah dan tanggung jawab yang harus kita buktikan bahwa memang kita memerlukan Kementerian Haji ini. Baik, amanah yang begitu besar. Tapi Gus dengan berubah menjadi kementerian, artinya Gus Irfan juga otomatis menjadi menteri? Belum tentu Pak, sampai hari ini saya adalah Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sementara nanti menterinya ya tergantung kepres dari Presiden Prabowo nantinya. Baik, baik. Saya ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, apakah kemudian revisi undang-undang ini menjawab dari permasalahan mendasar soal penyelenggaraan ibadah haji seperti waiting list yang panjang, kemudian biaya yang begitu besar? Ya, yang pertama kita mulain, saya juga ingin mengucapkan selamat kepada para pihak yang telah mengesahkan revisi undang-undang ini. Dan tentu kita harus juga segerakan untuk mengucapkan selamat bekerja keras, bahkan sangat keras dalam rangka memulai yang kita sebut sebagai era baru penyelenggaraan haji di Indonesia. Sebenarnya perubahan ini semua Mbak, saya mengilustrasikan taubahnya seperti mengubah kemudi di saat kendaraan berjalan cukup cepat bahkan. Jadi ini resikonya sangat tinggi sekali, banyak hal yang harus segera dilakukan, disegerakan karena sekali lagi pelaksanaan ibadah haji dan umroh tidak bisa diundur. Jadi ini seperti kita mengganti kemudi di saat berjalan. Kalau kita nggak betul-betul hati-hati, maka ini bisa membahayakan bagi semua. Karena itu memang ini harus seperti disampaikan oleh Gus Irfan, dimaknai sebagai tanggung jawab yang harus direspon dengan kerja nyata yang tidak mengecewakan. Nah, oleh karena itu mungkin tadi ditanyakan apakah ini otomatis akan menjawab. Ya, menurut saya secara legal mungkin sudah mendapatkan semua dukungan yang diminta selama ini. Jadi ini butuh kementerian sekarang sudah diberikan dan juga mungkin anggaran juga diberikan. Nah, oleh karena itu yang perlu dilakukan ke depan menurut saya jangan salah fokus terhadap inti-inti persoalan. Nah, ini terus terang secara pribadi Gus Irfan, saya secara pribadi sebenarnya ada catatan kritis tentang peningkatan dari badan ke kementerian, walaupun sudah nggak relevan sekarang karena menurut saya yang terpenting bukan kementerian atau badannya, tapi bagaimana tugas-tugas itu, terutama lobby ya. Karena Arab Saudi sebagai kerajaan, menurut saya tetap yang dibutuhkan utama adalah siapa yang bisa punya akses ke lingkaran istana ataupun putra mahkota. Itu akan sangat menentukan mau jabatannya sebagai menteri itu sebenarnya
tidak terlalu bukan hal yang utama. Yang utama adalah siapa yang bisa mempertahankan akses dengan lingkaran kerajaan, terutama putra mahkota yang sekarang menjadi pelaksana daripada tugas-tugas raja yang dilaksanakan di Arab Saudi. Dan yang kedua, kalau saya ingin melihat dari beberapa yang sudah praktek selama ini, memang kita bisa bagi tiga, misalkan Mbak Puspa. Yang pertama yang kita sebut sebagai tahap tahap pikiran atau kesadaran masyarakat. Nah, ini kita harapkan dengan adanya kementerian baru ini betul-betul kita mulai dari hulu sampai hilir. Yang saya maksud sebagai hulu adalah kan soal haji ini termasuk soal antri segala macam tidak terlepas dari mindset masyarakat tentang ibadah haji. Sekarang masyarakat banyak kemudahan, semua orang bisa haji, jadi semua orang bisa daftar. Nah ini tentu ada kayak semacam edukasi yang harus semakin kuat bahwa haji itu ya memang untuk yang kuat, baik secara perjalanan maupun secara kesehatan tadi. Jadi masyarakat harus terus di situ agar teorinya kan kenapa menjadi lama karena yang daftar semakin banyak sementara yang berangkat terbatas gitu. Dan itu kerja keras menurut saya yang harus dilakukan. Selain saya juga melihat ini kayak semacam keyakinan masyarakat tentang haji, terutama tentang layanan. Kita melihat banyak layanan yang kurang baik dialami masyarakat, tapi tidak mengemuka ke publik karena mereka kadung punya keyakinan bahwa yang dialami di Arab Saudi itu balasan atas apa yang dilakukan di Indonesia. Ini menurut saya ranah daripada kesadaran yang harus kita edukasi masyarakat. Kalau berkaitan dengan layanan, seburuk apapun yang dialami itu nggak ada hubungan insya Allah dengan soal-soal apa yang kita lakukan di Indonesia. Ini soal tugas penyelenggara negara yang harus dikasih masukan bareng-bareng, dikasih data bareng-bareng, bagaimana mereka bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Nah, persoalannya sekali lagi masyarakat kadang-kadang masih punya anggapan-anggapan seperti ini. Jadi itu tahapan hulu yang harus banyak diberikan perhatian. Baik, Gus Irfan mungkin bisa ditanggapi tadi keresahan yang disampaikan oleh Pak Hasibullah mengenai bagaimana nantinya lobi-lobi pendekatan dari kementerian baru ini terhadap kerajaan Arab Saudi dan juga ada sejumlah isu problem besar yang masih terjadi sampai sekarang khususnya di catatan haji Indonesia. Jadi saya sebetulnya ya sepakat dengan apa dibilang Pak Hasibullah bahwa ini pergantian supir pada saat mobil sedang jalan. Pertanyaannya adalah supir yang baru ini sudah dari dalam atau dari luar? Nah, rupanya supir yang baru ini dari luar. Jadi sehingga masuknya pun harus perhitungan yang matang, pergantiannya pun harus perhitungan yang sangat matang. Kemudian berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak tadi bahwa memang pemerintah Saudi sampai hari ini kebijakannya sangat dinamis, sangat berkembang. Berbeda dengan 5 tahun yang lalu, sehingga itulah yang membuat kita harus menyesuaikan undang-undangnya. Sebagai contoh, pada 5 tahun yang lalu penyelenggara haji yang di sana berbentuk muasasah, semacam yayasan. Sehingga yayasan itu mungkin memang ada labanya, tapi tidak terlalu profit oriented. Sementara sekarang sudah menjadi syarikah semua, perusahaan semua, sehingga tentu profit oriented, sehingga kita juga harus menyesuaikan dengan kebijakan seperti itu. Kami juga sudah mempelajari semua hal, karena itu kita sudah juga di dalam, saya bersyukur bahwa di dalam undang-undang yang baru itu sudah diberikan peluang bagi kami untuk lebih bisa mengeksplor berbagai kemungkinan yang akan kita lakukan. Seperti halnya misalkan kita diberi peluang untuk melakukan kontrak yang relatif multi years. Kalau sementara ini selama ini kan tiap tahun kita kontrak. Kemudian selesai kontrak tahun depan kita mengadakan tasfiyah atau pemeriksaan. Kita kirim beberapa puluh atau hampir 100 orang untuk memeriksa dan sebagainya. Kemudian baru ditentukan kontraknya. Sementara tahun ini kita diberi peluang melalui undang-undang diberi peluang untuk mengadakan kontrak multi years. Artinya apa? Kalau misalkan tahun ini bagus, ya udah nggak usah dipakai, nggak usah diperiksa lagi, langsung diperpanjang. Kecuali jika tahun ini bermasalah pelayanannya. Tuh, yang kedua juga ada berkaitan dengan misalkan dam. Dam ini juga menjadi pertanyaan dari teman-teman Kementerian Saudi. Di Saudi itu yang tercatat resmi
dam yang masuk di Saudi hanya sekitar 1.000 orang. Sementara di Indonesia yang masuk Basnas itu hanya hampir sekitar 9.000 orang. Artinya dam yang total resmi masuk itu hanya 10.000. Sementara jamaah haji kita 221.000. Maka yang 200.000 kambing itu kemana larinya? Itu baru dam haji apa namanya? Tamato. Belum lagi dam-dam yang lain. Itu bisa berlipat-lipat nanti itu. Sehingga kita juga akan upayakan jangan sampai jamaah haji kita yang ikhlas, yang penting saya bayar dam. Apakah dam yang nanti berwujud benar apa enggak, mereka nggak mau tahu, maka kita akan upayakan bahwa dam itu harus benar-benar terwujud dalam bentuk kambing sembelihan. Apakah itu disembelih di sini maupun di sana juga. Dan banyak lagi Mbak yang akan kita upayakan, termasuk bagaimana ekosistem ekonomi haji itu juga akan kita upayakan. Presiden Prabowo mengatakan haji perputaran uangnya sekitar 20 triliun. Umroh yang setiap tahun 1,5 juta orang itu bisa hampir 40 triliun perputaran uangnya. Artinya 60 triliun. Bisa nggak 60 triliun sebagian menetes ke masyarakat Indonesia. Nah itu juga ditampung di dalam undang-undang yang diberi peluang bagi kami untuk mengeksplor bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia juga. Banyak hal yang disampaikan di dalam undang-undang yang baru ini, Mbak. Banyak yang disampaikan, pekerjaan rumahnya juga sangat banyak, dan berbicara soal perubahan kemudi tadi, sekali. Ini juga sebetulnya sebelum menjadi kementerian, sebelum sah sudah disampaikan bahwa nantinya akan manage, akan dihandle oleh BP Haji ketika Haji 2026 begitu. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan masyarakat, Gus, bagaimana dengan tumpang tindih pembagian kewenangannya yang jelas antara Kementerian Agama dan juga sekarang ada Kementerian Haji ini, Gus Irfan? Kalau dengan disahkannya undang-undang baru, segala tumpang tindih selesai. Tidak ada lagi tumpang tindih karena sudah jelas siapa yang melaksanakan haji, bagaimana struktur organisasi badan haji, bagaimana aset-aset haji yang bisa kita maksimalkan untuk pelayanan haji, semua sudah jelas. Sehingga insya Allah tidak ada lagi tumpang tindih. Sekarang yang jadi PR kita yang mendesak ini adalah bagaimana pengalihan tugas dan wewenang ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita sudah dikejar dengan tenggang waktu di Saudi. Kita sudah seminggu ini dikejar-kejar oleh pemerintah Saudi segera menetapkan beberapa kebijakan. Misalkan syarikahnya harus segera dipilih. Sementara kita baru hari ini mendapatkan wewenang dari undang-undang yang baru. Itu pun kita masih berbentuk badan penyelenggara haji, sehingga kita harus segera lari mengejar ketertinggalan kita dalam berbagai timeline yang telah disiapkan oleh pemerintah Saudi. Baik, saya ke Pak Hasibuloh. Hasibuloh mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Gus Irfan, Pak, mengenai tumpang tindih dari kewenangan antara Kementerian Agama dan juga nantinya Kementerian Haji ini akan beroperasi. Apakah nanti akan ada kebingungan dari para calon jemaah haji? Menurut Anda seperti apa? Ya, saya rasa yang disampaikan oleh Gus Irfan tadi sudah sangat jelas menyampaikan tentang hal-hal yang kuat di dalam perubahan ini. Cuman memang sebagai awal daripada era baru, menurut saya ini betul-betul dimulai, dikelola dengan sebaik-baiknya. Misalkan dengan mapping secara jelas melibatkan para pihak, karena kan haji ini sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang dan keluhannya sudah banyak sekali. Kita tinggal melis lalu kemudian bikin skala prioritas mana. Misalkan di hulu tadi, itu mau tidak mau kita harus lakukan sejak di sini. Sosialisasi kepada masyarakat, kalau memang nggak mampu, nggak usah maksain diri, karena itu akan memperbanyak nanti jumlah antri. Terus jangan yang kaya lalu daftarin anaknya walaupun masih di bawah umur, misalkan ini akan memperpanjang masa antri. Itu di hulunya. Yang tidak kalah penting, Mbak Puspa, sebenarnya juga yang saya bilang di tengah, di tahapan kebijakan yang tadi udah dikasih gambaran oleh Gus Irfan. Nah, salah satu poin yang saya catat di bagian kebijakan itu adalah misalkan tentang petugas haji. Saya selalu sampaikan, petugas haji itu jangan lupa tugas baru haji. Jangan yang bertugas haji malah seakan-akan mau haji sendiri gitu. Karena sekali lagi di lapangan itu yang menjadi masalah adalah
kebutuhan tenaga petugas haji yang betul-betul mengetahui lapangan. Masyarakat yang tersesat itu banyak sekali, masyarakat yang nggak tahu. Ini kan kita kasih gambaran, orang haji itu bukan sekedar pindah tempat dalam sehari 2 hari. Ya, Ini juga ada kaitan dengan kebudayaan, karena ya, mereka pindah hidup selama 40 hari. Jadi betul-betul harus ditopang dengan pendampingan yang kuat dengan petugas yang cakap. betul. Kalau saya ngusulin, siapa tahu nanti Gus Irfan yang dipercaya gitu ya. Sebenarnya untuk petugas bisa gampang-gampang susah gitu. Dalam pengertian asalkan jangan bongkar pasang semua tim, itu saya yakin akan sangat membantu. Walaupun sekali lagi ini tantangannya kultur. Kebijakan kita adalah titap titip, teman dan bukan teman, ini tetangga bukan tetangga, ini menjadi tantangan gitu. Tapi kalau betul-betul profesional sesuai dengan asas haji, ini siapa yang bisa, siapa yang menguasain, kedepankan itu konteksnya adalah pelayanan kepada umat, bukan justru pelayanan kepada pejabat ya. Ketika datang ke sana harus dibalik gitu. Ketika pejabat datang ke Mekah, maka harus memastikan jamaahnya enak di Masjidil Haram, enak di Mina, enak di Arafah. Bukan justru pejabatnya sendiri tidak bisa melepaskan. Ya, ini menurut saya tidak kontekstual dengan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tentang bagaimana kepemimpinan kepada rakyat, amanah kepada umat yang harus dikedepankan. Baik. Itu yang bagian ketiga. Nah, ini yang menurut saya paling penting, yaitu ketika pelaksanaan. Yang sebenarnya rumusnya sudah semua orang tahu. Ini soal bagaimana mengawal 200.000 orang tadi dari satu titik ke titik yang lain dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya ilmunya sudah terpaparkan semua. Cuman bagaimana kita mengorganize satu kesatuan seluruh tim ini. Tentu kalau bisa yang tahu medan, menguasai medan, saya yakin awal revolusi haji ini atau awal pengelolaan haji ini bisa memberikan harapan bagi kita semua kalau diikuti dengan catatan-catatan. Harus ada transformasi masif begitu ya yang dikejar, yang dikebut oleh Kementerian Haji saat ini untuk bisa meningkatkan layanan kepada para calon jemaah haji. Petugas juga tadi itu juga jadi lobby-lobby di haji tahun lalu ya, bagaimana meningkatkan angka petugas haji dari Indonesia untuk bisa berangkat ke sana. Tapi saya harus ke Gus Irfan juga. Ini kan soal perubahan menjadi kementerian. Kementerian membentuk kementerian baru tentu ada struktur baru, ada kantor, ada staf, ada anggaran tambahan. Belum lagi kalau kita lihat di pasal 106, Gus, ada pembentukan cabang BP Haji tingkat kecamatan bahkan terkecil. Anggarannya seberapa besar dan kemudian bagaimana meyakinkan publik bahwa biaya ini justru akan memperkuat pelayanan bukan menambah beban dari calon jemaah? Baik, terima kasih. Saya singgung sedikit tentang apa yang disampaikan Pak Hizbullah tadi tentang petugas haji. Kita memang harus mengakui petugas itu banyak yang dedikasinya luar biasa. Mereka mau berpayah-payah tidur di lorong-lorong, tapi ada juga beberapa petugas yang memang mereka merasa bahwa dia bukan petugas haji. Seperti beberapa pejabat daerah yang terutama dari petugas haji daerah itu ada yang merasa dia bukan menjadi petugas. Memang itu menjadi catatan kami, karena itu untuk tahun berikutnya ini petugas haji ini akan kita siapkan tidak cukup 5 hari seperti kemarin. Kita akan siapkan paling tidak 1 bulan. Kita tempatkan di suatu asrama haji, kita didik disiplin, kita didik pengetahuan tentang haji, kita didik sedikit tentang bahasa Arab yang standar, dan kita didik juga bagaimana tugas-tugas yang harus dilakukan. Itu yang berkaitan dengan petugas haji, sehingga mereka 1 bulan di asrama haji akan menjadi lebih lengkap persiapannya. Baik. Dengan begitu, dan memang kita akui itu sangat mahal biaya untuk membina mereka, karena itu mereka Gus tidak Irfan. cukup saya kira sekali. Gus Kenapa? Irfan, mohon maaf. Gus Irfan, mohon maaf, saya harus potong dulu dialog ini karena kita akan mendengarkan azan maghrib yang berkumandang sesaat lagi. Saya lanjutkan tadi dialog dari Gus Irfan, tadi menyambung tanggapan yang disampaikan mengenai pernyataan yang disebutkan tadi oleh Pak Hizbullah, sudah dijawab mengenai petugas haji tambahan. Tapi bagaimana kemudian dengan pertanyaan saya yang lain tadi,
sekarang sudah jadi kementerian, ada struktur baru, ada menterinya, ada staf kantor, anggaran tambahan dan lain-lain. Belum lagi di pasal tambahan ada pembentukan cabang BP Haji hingga tingkat kecamatan. Anggarannya seberapa besar, Gus, ini pertanyaan publik. Kemudian bagaimana meyakinkan publik bahwa biaya ini akan memperkuat layanan, bukan menambah beban dari jamaah? Jadi begini Mbak, kata kuncinya ya, anggaran yang dana yang dikumpulkan melalui jamaah itu keluar hanya untuk pos-pos yang langsung berkaitan dengan jamaah, misalkan pesawat, hotel dan lain sebagainya. Sementara anggaran yang berkaitan dengan lembagaan, tenaga itu masuk APBN. Kemudian yang kedua, bahwa kelembagaan kita tidak membentuk baru sama sekali, Mbak. Seperti sekarang ini saya punya sekitar 60-70 orang di BP Haji Pusat. Itu mereka adalah gabungan dari beberapa tenaga dari Kemenang ada, PHU, penyelenggara haji dan umroh, dari kejaksaan ada, kepolisian ada, KPK ada dari Kementerian Hukum ada, dan berbagai lembaga kementerian yang lain. Demikian juga nanti begitu kita menjadi kementerian, mungkin sebagian kita tambah dari kementerian-kementerian lain untuk di pusat. Sementara untuk di provinsi maupun di kabupaten, kita akan spin off dari yang ada di provinsi, di Kemenak provinsi itu ada yang namanya Kabid, bidang haji di provinsi. Nah, itu yang akan kita tarik masuk menjadi bagian dari Kementerian Haji di provinsi. Demikian juga di kabupaten kota ada seksi haji. Itu akan masuk menjadi kantor atau bagian kantor Kementerian Haji di kabupaten kota. Sementara di kecamatan kita tidak membentuk struktur baru, hanya ada yang namanya penyuluh-penyuluh. Itu tidak struktural di situ, sehingga itu akan praktis tidak ada anggaran keluar baru. Mengenai kantor bagaimana? Kantor di setiap provinsi itu ada yang namanya asrama haji. Nah, kita akan berkantor situ untuk provinsinya. Di setiap kota kabupaten ada kantor pelayanan haji umroh terpadu. Itulah yang akan menjadi kantor kita, sehingga praktis tidak ada anggaran baru atau dana yang diambil yang baru dari sini, dari Kementerian Haji ini. Kemudian biaya-biaya lain spin off juga dari anggaran PHU kemarin, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ada anggaran dari BPN yang ke PHU, Kemenak. Itu yang akan dialihkan ke kita, sehingga praktis tidak ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan Kementerian Haji ini. Begitu, Mbak. Baik. Harusnya berarti status kementerian ini bisa memperkuat kelembagaan, aksesnya menjadi lebih luas lagi, dan ada kepastian dari biaya haji yang nanti akan dibicarakan juga lebih lanjut. Saya harus ke Pak Hasibullah. Pak Hasibullah, menanggapi apa yang disampaikan tadi oleh Gus Irfan soal pembiayaan, Anda melihatnya seperti apa sekarang sudah jadi Kementerian Haji ini? Ya, saya rasa memang nawaitunya harus seperti yang disampaikan juga oleh Mbak Puspa, bahwa era baru penyelenggaraan haji ini nawaitunya atau niatnya adalah dalam rangka menyempurnakan dan menguatkan pelayanan kepada jamaat, kepada umat, dan bukan kepada pejabat. Kenapa? Karena sekali lagi haji ini sangat menggoda bagi siapa yang tidak ingin haji, terutama dalam kenyataan antri yang begitu panjang. Tapi sekali lagi kita sekarang di zamannya Pak Prabowo yang berkali-kali menyampaikan tentang visi kerakyatan, visi pengabdian layanan kepada umat. Menurut saya itu harus betul-betul menjadi pembeda, orientasi yang berbeda ke depan. Misalkan kalau dulu begitu ada pejabat dari Jakarta datang, sebagian petugas masih direpotkan dengan katakanlah menyambut petugas yang datang. Menurut saya ini harus dibalik. Justru ketika datang ke Mekah, petugas kita adalah jamaah yang ingin melakukan ibadah itu. Seluruh petugas harus punya mimpi bagaimana membuat jamaah khidmat di depan Ka'bah, khidmat di Masjidil Haram, khidmat di Mina, khidmat di Arafah dan di tempat-tempat haji. Jadi harus dibalik. Jangan justru yang khidmat adalah para otoritas, mereka yang punya wewenang,
walaupun memang punya katakanlah tugas yang melekat, tapi sekali lagi ini medannya beda, berada di Mekah dan kadang-kadang jangan sampai justru petugasnya masih butuh layanan lebih lanjut untuk mengetahui ini tugasnya seperti apa, ini daerah mana gitu. Karena itu juga akan mengganggu apa namanya ya gerak daripada birokrasi dan pengabdian petugas kepada umat. Nah, oleh karena itu yang saya usulkan tadi, mungkin di beberapa tugas pokok yang betul-betul krusial itu bisa dipertahankan yang memang sudah ada. Sekian persen itu nggak usah dirombak setiap tahun. Karena ini kan sebenarnya berulang setiap tahun. Kalau orangnya nggak dirombak setiap tahun, walaupun tantangannya adalah gantiannya itu gimana, ini kan harus diletakkan dulu nawaitunya adalah pengabdian kepada masyarakat, layanan kepada masyarakat. Maka prioritas utamanya siapa yang memahami Medan, mengerti Medan, bisa memberikan layanan yang terbaik, itu yang harus mendapatkan priority. Bukan justru dari awal ini kita bagi dari kelompok ini, dari kelompok itu harus menjadi nomor sekian menurut saya. Kita harus mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan jamaah, maka asas berikutnya kalau masih memungkinkan monggo asas apa namanya ya pelibatan para pihak yang terkait, walaupun sekali lagi tadi Gus Irfan telah kasih apa namanya gambaran, mungkin untuk petugas-petugas yang memang belum familiar itu dikasih tambahan waktu untuk penjabaran lebih lanjut agar nggak kelihatan asing ketika nyampe di sana. Kan itu lagi-lagi yang bagian akhir menurut saya, Mbak. Iya, Pada ini iya. pengelolaan haji ini cerminan kita sebagai bangsa, Iya. cerminan budaya kita sebagai bangsa. Sejauh mana kita melayani tercermin nanti di haji. Sejauh mana kita kompak tercermin di haji. Dan kita berharap sekali lagi dengan perubahan ini betul-betul menjadi era baru penyelenggaraan haji yang berbasis pada mengedepankan layanan kepada masyarakat, bukan kepada yang lain di luar masyarakat. Baik, baik. Kita harapkan transformasi dari BP Haji ini menjadi kementerian tentunya ada harapan-harapan baru bagi jutaan calon jamaah. Namun tadi kembali lagi, keberhasilannya bisa diukur dari sejauh mana pelayanan ini bisa menjadi lebih cepat, lebih transparan, lebih baik dan terasa langsung manfaatnya kepada calon jemaah haji dan umroh nantinya. Kita lihat bagaimana sepak terjang dari kementerian baru ini, Kementerian Haji ini. Dan untuk sementara terima kasih banyak narasumber saya di malam hari ini. Ada Pak Hasibullah Satrawi, mantan petugas haji dan juga pengamat haji dan umroh. Terima kasih juga Gus Irfan, Muhammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Penyelenggara Haji. Kita tunggu nanti seperti apa sepak terjangnya. Dan untuk itu terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam. Assalamualaikum.